Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani sudah ada di persemaian cabai masal usia di 21 hari ya, atau 21 HST. Ini adalah tipe varietas cabai rawit taruna ya, cap panah merah ya. Ini penampakan untuk bibit masalnya seperti ini ya. Ini kita sudah memberikan fungisida, insektisida ya, pertama ya, di usia 10 sampai 12 hari, dan ke 14 harinya kemarin sudah diberikan spray pupuk NPK 16-16-16 ya. Untuk pertumbuhannya Mamang Tani rasa ini cukup maksimal ya, karena memang ada yang lebat dan yang tidak ya. Kita sambil menyiangin untuk rumput-rumputannya ya, yang mulai tumbuh ya. Ini daunnya sudah ada di 4 lembar ya, 4 lembar seperti ini. Sudah anggap bagus sama Mamang Tani ya. Untuk terlihat tidak rapat, karena memang Mamang Tani sengaja supaya cepat pertumbuhannya. Malah yang lebat seperti itu jadi nanti tanamannya akan tinggi ya, tinggi tapi batangnya kecil. Kalau untuk seperti ini, yang misah seperti ini, dia nanti batangnya besar dan daunnya pun bakal besar pula ya. Ini keuntungan semai bibit massal, lebih simple, praktis ya, dibandingkan kita semai bibit satu persatu ya, memerlukan waktu yang lama ya, dibandingkan semai massal ya. Kalau untuk pertumbuhan sendiri kita baru pemberian NPK 16-16 dengan dosis 2 sendok dicampur air dan dilarutkan dengan air 16 liter ya. Karena kemarin masih kecil dan daunnya baru 2 ya, sekarang daunnya 4, nanti kita bakal tambah dosisnya di 3 sendok. Nanti kita pemberian esok mungkin lusa ya, berkisar di 3 sendok untuk tangki 16 liter ya. Penampakan sendiri seperti ini ya, terlihat bagus ya, karena memang ini selalu diguyur hujan ya. Jadi Mamang Tani tidak spray atau menyiram ya, tidak spray atau menyiram tanamannya dengan air ya, cukup dibiarkan saja. Ini atasnya adalah paranet ya, 90%. Ya biasanya Mamang Tani pemberian pakai alang-alang ya, mungkin ini masih ada saja ya, masih ada stoknya, kita pakai ya. Nanti Mamang Tani juga bakal menyemai masa lagi di lahan berikutnya, berkisar di 4 atau 5 hari ke depan ya. Ini penampakan di 21 hari atau hampir 3 mingguan ya. Penampakannya seperti ini. Dan ini adalah di sampingnya lahan yang bakal ditanam ya. Tanahnya sendiri seperti ini ya, kasar. Untuk tanaman cabai seperti ini, lahan kasar bagus ya, atau tanah yang sudah keras bagus ya. Seperti itu penampakan ini, penampakan di atasnya ya, paranet 90%. Ini yang paling jarang-jarang ya penanamannya ya, jarang-jarang Mamang Tani, karena memang kepingin itu tanamannya cepat besar dan tumbuh di persemaian lebih maksimal ya. Nanti kita akan penerapan di lapangannya lebih gampang ya. Nanti pencabutannya pun nanti untuk yang seperti ini ya, seperti ini yang jauh-jauh, nanti tanahnya bakal terbawa ya. Jadi kalau yang rapat itu jadi kurang, nanti bakal terbaginya ya, pas nanti kita penanaman di lahan seperti ini ya. Untuk proses selanjutnya adalah pemberian mungkin pupuk kimia lagi, NPK 16-16-16 ya, dengan dosis per 16 liter itu adalah 3 sendok ya. Nanti kita bakal aplikasikan mungkin 2-3 hari ke depan, karena melihat situasi dan kondisinya terlebih dahulu ya. Makanya Mamang Tani baru ngecek lagi, ini sudah 3 harian nggak ke persemaian ya, seperti ini ya. Untuk
3 mingguan seperti ini ya. Ada di 4 daun ya. Nanti biasanya di minggu keempat atau ke-28 harinya ini mungkin sudah ada 6 daun ya, karena ini sudah ada pendorongan tunas juga ya, walaupun belum kita spray atau kita kocor untuk pemberian NPK 1616. Cuman Mamang Tani biasanya pakai NPK dan fungisidanya pakai Indocozeb ya, dan untuk fungisidanya biasanya menggunakan Demolis ya. Kalau enggak biasanya menggunakan, kemarin beli itu Abasel ya. Dia tidak terlalu panas ya. Kemarin ini terakhir pakai Apidor ya. Kemarin pakai Apidor, dosisnya yang WP ya. Yang WP itu yang sifatnya seperti tepung ya. Alhamdulillah untuk pertumbuhannya bagus dan hamanya pun terkendali ya. Memakai Apidor kita jaga aman saja. Nanti kedepannya setelah tumbuh tunas yang ke-6-nya ya, tumbuh tunas ke daun ke-6, ini baru daun ke-4 ya, tuh daun 4 semua, rata-rata daun ke-4 ini udah mendorong ya. Nanti daun ke-6 kita pemberian Abasel ya, kalau enggak Demolis ya, seperti itu. Kita menggunakan Apidor saja terlebih dahulu karena sifatnya itu tidak terlalu panas ya. Kalau Demolis EC dia sifatnya ya, kalau sekarang mungkin belum ada kutu-kutuan ya, belum terlihat parah ya, tapi kita harus mencegah ya, mencegah sebelum terkena ya, seperti itu. Tapi yang lebih terpenting lagi adalah pemberian NPK 1616 ya, nutrisi untuk tanah supaya menjadi subur ya, sehingga tanaman bisa menyerap nutrisi dengan baik ya dan maksimal, seperti itu. Untuk pemberian pupuk kandang lagi Mamang Tani tidak memberikan pupuk kandang, cukup hanya NPK 1616 ya. Sekian dulu untuk bahasan kali ini untuk tutorial pemberian insek, fungisida dan pupuk kimia ya di usia 21 dan penyemaian gulmanya, rumputnya, seperti itu ya. Sekian dari channel Mamang Tani, jangan lupa like dan subscribe. Jika tayangan ini bermanfaat, silahkan di share supaya channel ini semakin berkembang. Sekian dari channel Mamang Tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan.